dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disuguhkan mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih besar, dengan yang jauh lebih banyak. Hadirin Bapak Ibu guru kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada batasan seseorang menimba ilmunya Allah, dan betapa besar ganjaran orang yang menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berada pada satu jalan yang jalannya untuk menempuh ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah menuntut ilmu ditambah silaturahim, insya Allah pulang bahagia sebab perut pada kenyang. Ya. Insya Allah pulang bahagia, perutnya pada kenyang. Ya, ini manfaat silaturahim Bapak Ibu ya. Benar, silaturahim itu rizkinya gampang. Ayo buktinya, belum ngapa-ngapain udah ada rujak, isinya macam-macam, sirupnya ya ada, agarnya ya ada. Alhamdulillah belum nyobain barang satu pun saya ini ya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu makalah yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Kalau saya tidak keliru itu pada makalah Al-Hadiyata Asyarata, pada makalah yang ke-11 Amba'adiz Zuhadi, berkata sebagian para ahli zuhud. Siapa yang disebut dengan ahli zuhud, kata Syekh Nawawi Banten, humul ladina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu qadra daruratihim. Yang disebut dengan ahli zuhud, mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan dunia, orang-orang yang menganggap dunia ini perkara yang remeh, perkara yang biasa. Maksudnya tidak terlalu dibuat susah dengan urusan dunia. Walam yubalu biha, dan mereka tidak terlalu menghiraukan. Bal akhadhu qadra daruratihim, tapi tetap mengambil daripada dunia sesuai dengan apa yang menjadi hajat dan juga kebutuhannya. Ini namanya orang zuhud. Ada sebagian orang salah memahami zuhud. Zuhud dipikirnya harus miskin. Zuhud dipikirnya pakaiannya harus jelek, pakaiannya compang-camping dan lain seterusnya, untuk menandakan bahwa orang tersebut tidak senang kepada dunia. Indah. Banyak orang yang zahirnya kayaknya kok nggak senang sama dunia, tapi ternyata batinnya gandrung kepada dunia. Sebaliknya, ada orang dengan kekayaan yang melimpah, tetapi terhadap dunia dia biasa-biasa saja. Maka boleh jadi kita yang dikasih dunianya tidak terlalu banyak, karena khawatir kalau kebanyakan kita tidak menjadi zuhud. Wong yang dengan seperti ini saja umpamanya zuhudnya sudah nggak ada, zuhudnya sudah nggak ada, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali masyhur, wali kutub. Beliau dikasih kekayaan oleh Allah, beliau dikasih harta yang melimpah oleh Allah, tapi yang dipakai oleh pribadinya hanya apa yang menjadi hajat dan juga kebutuhannya, selebihnya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ini unik, Pak. Nantilah saya sedekahnya kalau pas dapat bonus nih, saya tak sedekah.
bonusnya nggak cair-cair, nggak sodako akhirnya Pak ya. Nanti saya mau sodakohnya kalau nunggu gajian, begitu sudah gajian lupa juga dia mau sodakoh. Maka bahasa Quran itu tidak demikian. Mereka orang-orang yang mendermakan rezekinya di jalan Allah fis-sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Bahkan dalam makalah yang lain, dalam bab yang berbeda, kata Syekh Nawawi Banten, itu ada 4 orang yang baik tapi kebaikannya kalah dengan 4 orang yang lainnya. Siapa di antaranya? Orang kaya bersedekah itu baik. Tapi lebih hebat dan lebih baik lagi, ada orang di tengah-tengah kekurangannya tapi masih tetap mau bersedekah. Ya kalau ada orang kaya sedekah ya udah pantas-pantasnya Pak. Wong duitnya banyak, hartanya banyak, kok yang nggak mau sedekah. Tapi ini ada orang di tengah keterbatasannya tapi dia tetap mau mendermakan hartanya di jalan Allah. Seperti orang tua yang bertaubat kepada Allah, rajin ibadah, bagus. Kenapa? Ya mestinya lah. Umur udah 60, 65 kan bau tanahnya udah makin kecium itu. Ya, bau tanahnya sudah makin kecium. Ya sudah pantas-pantasnya dia mendekat kepada Allah. Tapi yang tua ini bisa kalah dengan anak muda, sudah bertaubat kepada Allah, tekun ibadahnya, rajin sujud kepada Allah, yang disebut dalam hadis Nabi yang lainnya, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya orang masih muda ya ibadahnya masih bangku. Orang masih muda ibadahnya ya masih kelong-kelong. Ntar begitu sudah masuk usia 40 kesadarannya sudah makin bertambah. Udah masuk usia 50 mendekatnya sudah kepada istiqomah. Kalau orang ada masuk usia 40 kok masih sama kebiasaan ibadahnya kayak orang 30 tahun. Ini udah alamat Pak. Alamat susah. Man adnaba dhanban wa huwa yadhaku fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhaku. Kata para ahli zuhud, man adnaba, ada orang yang menanggung dzamban dosa, aitahammalahu, dia menanggung dosanya, dia menanggung kesalahannya, dia bermaksiat kepada Allah, wa huwa yadhaku, tapi masih bisa cengengesan, tapi masih bisa tertawa padahal dosanya banyak, maksiatnya besar, dia masih bisa tertawa. Maksudnya gimana? Kata Syekh Nawawi Banten, idda'al fadla, menganggap itu sebagai sebuah kehebatan, menganggap itu sebagai sebuah keutamaan. Ya nyatanya dalam kehidupan ya ada orang yang bangga dengan maksiatnya. Ada orang yang sama-sama pemabuknya, paling kan ceritanya ya urusan mabuk Pak. Malam lo minum apa lo? Ya karena lagi singkip cuma bisa beli cap orang tua doang katanya. Payah, semalam tuh saya minum apa? Jack Daniel. Kemarinnya lagi, malah Bacardi yang saya beli. Dia bangga dengan maksiatnya. Di lingkungan yang sama, di tempat yang sama, model yang sama, maka yang dibanggakan hanya kemaksiatan yang dia kerjakan. PSK, mohon maaf Pak, perempuan-perempuan itu kalau udah ketemu temennya kan tidak mungkin yang diomongkan ntar malam kita ngaji di mana, kan nggak begitu. Mesti yang diomongkan sama PSK, semalam dapat pelanggan nggak? Dapat. Bagaimana pelanggannya? Udah tua. Tapi kan yang penting duitnya banyak. Kalau duit nggak usah ditanya. Tapi ya enak lah udah tua, kenapa nggak patia kuat bayaran gede? Nah begitu tuh kata dia ya. Siklusnya tergantung kepada siapa dia kumpul. Rampok sama rampok, begitu habis ngerampok paling yang dipikirin ntar malam rumah siapa lagi yang kita gasak nih. Nggak ada Pak, rampok ketemu rampok yang lainnya terus ngomong dapat berapa hasil rampokan, 1 juta, mau sumbang ke masjid mana kita ini, kan nggak ada. Mesti yang dibicarakan itu nanti malam apa lagi yang mau dia ambil, rumah siapa lagi yang mau dia gasak, harta siapa lagi yang mau dia rampok.
merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia punya, merasa bangga dengan dosa yang dia tanggungnya, merasa bangga dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dikerjakannya, maka fa innallaha ta'ala, Allah akan memasukkan, fa innallaha ta'ala yudkhiluhun nar, Allah akan masukkan orang yang modelnya demikian, yang gak sadar dengan dosanya, yang tidak eling dengan maksiatnya, yang senantiasa menganggap bahwa perbuatan buruknya adalah sesuatu yang tidak akan berdampak pada kehidupan masa depannya nanti. Saya katakan hidup masa depan bukan hanya sekedar masa depan 10-20 tahun, tapi masa depan yang sejati, yakni akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau timbang miskin di dunia apa paling 60-70 mati selesai miskinnya. Susah di dunia 60-70 selesai itu habis sudah susahnya. Tapi kalau sudah susahnya di akhirat abadan abidin, selama-lamanya kekal, sulit bagi orang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka orang yang model pertama Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yabki, sedangkan dia dalam keadaan menangis. Waktu di dunianya ketawa ketiwi, waktu di dunianya cengangas cengenges, dosanya banyak tapi lupa dengan dosanya, akhirnya begitu dimasukkan ke dalam neraka wa huwa yabki, dia menangis. Apakah orang ini menangis sebab karena pedih siksaannya? Bukan. Apakah orang ini menangis sebab karena berat azabnya? Tidak. Tapi yang lebih membuat orang ini menangis, kata Syekh Nawawi Batan, karena orang ini menyesal semenyesal-nyesalnya. Ketika hidup di alam dunianya dia salah, tidak sempat beristighfar kepada Allah. Ketika hidup di alam dunianya dia maksiat, lupa untuk memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesal orang tersebut karena tidak sempat bermohon ampun atas maksiat yang pernah dikerjakan dalam kehidupan dunianya. Kita jadi manusia dituntut oleh Allah itu tidak sampai tidak berbuat kesalahan, karena mustahil, Pak. Ya, Allah tidak menuntut kita untuk tidak berbuat kesalahan. Makanya firman-Nya itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan kadar yang paling maksimal untuk kalian bertakwa kepada Allah. Ustaz, kenapa kok nggak pakai ayat yang ittaqullaha haqqa tuqatih? Karena ayat yang itu dijelaskan oleh ayat yang ini. Dalam kitab Nasaihud Diniyah dikarang oleh Al-Habib Abdullah Alawil Haddad, ketika beliau menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian para sahabat bertanya, Nabi, bagaimana caranya takwa dengan sebenar-benarnya? Lah kalau begitu caranya nggak boleh kami ini berbuat salah, padahal kami ini manusia bukan nabi. Lah kalau nabi mah enak, maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga daripada dosa. Lah kami ya Rasul yang manusia punya syahwat dan juga hawa nafsu, iman sedang naik kami ingat kepada Allah, tapi ada kalanya iman sedang turun kami lalai kepada Allah. Maka Jibril turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Hei orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dengan kesanggupan yang paling maksimal untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan subuhnya pernah kesiangan oleh Allah agar apa? Menjadi hukum bagi umatnya. Dalam satu sariyah, satu ekspedisi perjalanan, Nabi istirahat di tengah-tengah perjalanan, kemudian titip sama Sayyidina Bilal sebagai ketua jaga malam. Bilal, kamu dengan sahabat yang lain jaga malam, kamu aturlah seperti apa. Ada yang tidur, ada yang melek, bergantian. Sudah diatur, Pak. Ini namanya manusia, cuma bisa merencanakan. Ketentuannya lagi-lagi Allah. Ya kok semua yang jaga dibikin pules oleh Allah, tidur semuanya.
Akhirnya ketika Nabi bangun itu, bangunnya aja sudah sebab karena sengatan matahari yang mulai meninggi. Udah irtifa'u syamsi, ya kira-kira jam sholat duha lah. Kalau sekarang jam setengah 8, jam 8 kalau nggak mendung. Ya, kalau mendung ya mataharinya nggak ada Pak ya. Tapi ini Nabi tersengat matahari kemudian bangun. Ketika bangun lihat sahabat semua masih terlelap dalam tidurnya. Akhirnya dibangunkan Sayyidina Bilal. Bilal, kamu disuruh jaga kok malah merep. Ya Allah, maaf ya Nabi, padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah, tidak apa-apa. Nabi ya udah paham aja. Terus gimana ini ya Rasul? Adzan Bilal, jam 8 adzan. Jam 8 adzan Sayyidina Bilal. Adzan apa Nabi? Adzan subuh. Lah kan jam 8, ya kita mau qodok sholatnya. Akhirnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pakai tasbih. As-salatu khairum minan naum. Sahabat yang baru dengar kaget, aneh Bilal ini. Jam 8 kok ada Nabi yang merintahkan. Terus gimana ya Rasul? Ya sudah, semua pada ambil wudhu. Selesai ambil wudhu, semua sholat subuh diqodok beserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sengaja, ya mesti oleh Allah udah disengaja itu Pak. Ya kalau mau ngelihat Nabi ya mestinya tidak mungkin Nabi kok kesiangan sang pembawa syariat. Tapi justru di sini hebatnya, di sini uniknya, karena beliau sang pembawa syariat, apa yang berlaku terhadap Nabi akan berdampak hukum kepada kita. Andai saya yang kesiangan itu nggak berdampak hukum Pak. Andai Ustadz Budik yang kesiangan itu nggak berdampak hukum. Tapi berhubung yang kesiangan ini baginda Nabi, maka melahirkan hukum. Sama seperti gamis. Andai gamis waktu itu yang pakai cuma Abu Lahab sama Abu Jahal, itu nggak dianggap sebagai pakaian sunnah. Karena berhubung Nabi pakai gamis, karena Nabi ya tinggalnya diutusnya di Arab, pakaian orang Arabnya gamis, mau nggak mau ya pakai gamis. Andai Nabi diutus di Jogja Pak, belangkon. Oh pakai belangkon, nggak mungkin pakai gamis. Itu belangkon bisa jadi pakaian sunnah. Pakai keris di belakang jadi pakaian sunnah. Kenapa? Karena nabinya diutus di Jogja. Tapi ya untungnya nggak diutus di Jogja. Saya agak bingung juga kalau andai Nabi diutus di Jogja, lah ribetnya apa kita mau sholat ya, dadak bawa keris dulu, begitu tahiyat di sininya nyangkut sondoknya, pakai belangkon dan lain sebagainya, pakai jari kain dan lain seterusnya, ribet malah. Ya udah bener Nabi turunnya di Arab, pakainya gamis langsungan itu ya. Mau pakai daleman boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Cuma kalau nggak pakai daleman agak serem Pak. Serem begitu sujud ada nyeplak dua di belakang itu ya. Bahaya itu malah. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kadang kita salah. Tapi ketika melakukan kesalahan, ketika kita melenceng daripada apa yang ditetapkan oleh Allah, bukan berarti langsung orang tersebut dicap sebagai seorang pendosa. Tidak. Ketika dia menyesal, kemudian mau kembali kepada Allah, dia beristighfar atas kesalahan dan juga dosa yang sudah dikerjakannya, maka insya Allah akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak nih sama Nabi. Loh kenapa? Oh, Nabi berjenggot. Berarti kalau saya nggak jenggotan, saya nggak termasuk umatnya Nabi. Biar lebih afdal katanya. Afdal. Akhirnya beli dia obat penumbuh jenggot, dipakaikan, dapat 2 bulan, alhamdulillah tumbuh Pak, cuma 3 biji doang. Tusuk sate panjang-panjang, kurang bagus dilihatnya. Sudah masih banyak sunnah yang lainnya, jenggotnya nggak bisa tumbuh. Ada sunnah yang lebih hebat, apa? Sholat duhanya. Kalau itu kan hanya sekedar tampilan, substansi lebih penting. Nabi itu hafal Quran. Nah tuh salah satu sunnah terbaik yang hafalin Quran. Oh itu sunnah yang berat.
Suruh ngapalin Quran ya galah Ustaz yang jenggotan aja lah. Mending yang jenggot yang gampang, yang gamisan, yang imamaan. Kalau suruh ngapalin Quran, baca Quran, jadi orang yang penyabar. Kalau ngomong baik, ngomong santun, itu kan semua sunnah Nabi. Cuma banyak yang terjebak hanya dalam tampilan tapi tidak sampai kepada substansinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang kedua sebaliknya, ada orang yang kata sebagian ahli zuhud, waman ata'a wa huwa yabki. Ada orang kok taat tapi dia nangis. Ada orang sholat dia sedih. Ada orang puasa dia menangis. Kenapa? Apakah menangis sebab karena beratnya menjalankan ibadah sholat? Tidak. Rupanya dia menangis sebab karena orang ini merasa hayaan malu, wa khaufan, dan juga takut kepada Allah fi taqsiri a'malihi, sebab karena sedikit amal yang dia kerjakan. Ya Allah, ya memang nyatanya ya sih Pak. Berapa banyak sih sholat yang sudah kita kerjakan ya kita tahu. Wong dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, yang wajib yang Allah minta itu hanya 5 waktu. Yang 5 waktu itu andai dibikin paling lama sholatnya 10 menit, sudah paling lama lah buat kita. Malah kadang-kadang ya nggak nyampe Pak. Rakaat pertama ya qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil, nggak mungkin sholat 10 menit. Kalau 10 menit itu ya minimal bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya ya hal ataka hadithul ghasyiyah, bisa tuh 10 menit. Apalagi rakaatnya cuma 2, udahlah rakaatnya 2 yang dibaca pendek-pendek. Kadang-kadang ada orang suka kebalikannya, maghrib waktunya sempit bacanya panjang. Alasannya simpel Pak, punya modus, punya motif. Apa motifnya? Jamaahnya banyak, biar kelihatan hafalan Qurannya bagus, dia baca yang panjang-panjang. Sholat maghrib Pak, diajak makmumnya amma yatasaalun. Maghrib amma yatasaalun. Saya bilang kalau ada imam model begitu, itu bukan imam yang pintar, tapi imam agak bungul itu Pak ya. Imam bungul, kenapa? Udah tahu maghrib kok bacaannya Pak panjang. Nabi aja nggak pernah kok maghrib baca amma yatasaalun. Nabi nggak pernah maghrib baca apa ya tasalun, itu nggak pernah. Memang masjid mana Ustaz? Ada lah, nggak usah saya sebut Pak. Ya, saya agak jengkel juga. Jengkelnya kenapa? Nanti giliran Isya itu yang dibaca at-takasur ke bawah Ustaz. Maghrib yang dibaca panjang, kadang-kadang malah makmum juga nggak ngerti itu surat apa. Karena yang dibaca ya surah yang orang awam tuh nggak paham. Umpama dia baca surah Al-Baqarah, diambil di pertengahannya. Dia baca surah, memang hafalannya banyak, cuma yaitu tadi salah penempatan, tidak sesuai dengan anjuran. Nah yang saya kaget lagi giliran subuh. Subuh tuh sunnahnya panjang, ini subuh malah yang dibaca inna a'thaina kal kautsar. Ya usut punya usut, karena begitu subuh makmumnya cuma seuprit Pak. Jadi kalau dia baca panjang nggak patia kelihatan hebatnya, nggak patia kelihatan kalau hafalan Qurannya itu banyak. Ini salah yang seperti ini, maka perlu ditegur. Maghrib waktunya pendek, yuk bacanya pendek. Isya waktunya panjang, ya agak panjang nggak apa-apa, tapi jangan kepanjangan Pak. Tersaking kepanjangannya kayak sahabat Mu'ad bin Jabal. Sholat Isya makmumnya diajak ngetrek pakai Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai pertengahan. Rakaat kedua kirain makmumnya ini paling kulhu yang dibaca, nggak taunya lanjut Al-Baqarah sampai kelar. Itu yang sholat udah pada gelang-geleng. Tapi hebatnya orang dulu Pak, diajak sholat pakai Al-Baqarah nggak ada yang mufarokoh. Kita jangankan diajak pakai Baqarah, diajak yang agak panjangan sedikit aja, dumelnya udah enggak kira-kira, udah masih mufarokoh aja kepengennya bawaannya. Dulu sahabat nggak sampai tuntas selesai, tapi habis itu langsung laporan ke Madinah. Tak laporkan kepada Nabi, akhirnya bener lapor ke Nabi. Nabi kenapa?
Santrinya ya Rasul siapa? Mu'ad. Kenapa Mu'ad? Masa ya Nabi mimpin sholat isya, rakaat pertama baca Al-Baqarah, terus rakaat kedua dilanjutkan sampai selesai. Panggil Mu'ad, suruh datang ke sini, kalian pulang. Salah satu adabnya Nabi, Pak, ketika mau menegur orang, menasehati orang, dipanggil orangnya, yang ngadu suruh pada pulang, bicara empat mata. Maka benar kata Imam Syafi'i, kalau engkau menegur, menasehati orang di depan banyak orang, sesungguhnya engkau tidak sedang menasehati orang tersebut, tapi sedang menonjolkan dirimu dan mempermalukan orang yang sedang kau nasehati. Mu'ad, saya ya Nabi, tadi pimpin sholat isya. Iya ya Rasul. Rakaat pertama baca apa Mu'ad? Al-Baqarah ya Nabi. Dipikirnya Sayyidina Mu'ad mau diacungin jempol. Wah, emang santriku yang hebat kau Mu'ad. Terus rakaat kedua bagaimana Mu'ad? Saya sambung Al-Baqarah sampai kelar ya Rasul. Nabi kemudian berkata, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, apakah engkau mau membuat fitnah di tengah-tengah umat? Kamu itu imam, pemimpin, di belakangmu orangnya macam-macam. Siapa tahu habis sholat masih ada yang butuh keperluan hajatnya, masih ada yang mau melakukan aktivitasnya lain, ini itu dan lain sebagainya. Jangan begitu duhai Mu'ad, jangan kau ulangi duhai Mu'ad. Ketika kau sholat sendiri silahkan kau khatamkan Quran, tapi ketika kau menjadi imam sedangkan makmum berbagai macam di belakangmu, maka sholatlah dengan cara yang paling ringan menurut kadar ukuran kebanyakan orang tersebut. Nah, kadang-kadang sholat sama orang sekarang itu kalau ditanya, Pak mau cepat apa lambat, jawabannya cepet aja Ustaz. Sama kayak terawih, Pak terawihnya mau yang panjang apa yang lambat? Yang panjang yang lambat. Mau yang panjang apa yang pendek? Pendek aja Ustaz. Terus saking pendeknya kalau udah terawih kan pilih-pilih masjid Pak. Dan terawih situ ngapa? 20 rakaat kebanyakan. Sono aja no, berapa di sono? 8. Sama witirnya 3, 11. Di situ imamnya hafal Quran nggak? Yang 8 hafal, jangan di situ. Soalnya tuh masjid yang 1 8 rakaat imamnya nggak hafal Quran. Lah emang kenapa? Kalau tuh masjid imamnya hafal Quran biar 8 nanti rasanya lebih 20 rakaat. Loh kenapa? Yang dibaca 1 juz sama dia. Wah, akhirnya ya pindah cari yang imamnya nggak hafal Quran, rakaatnya 8. Ya udah, rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kulhu, rakaat berikutnya lagi al-falaq, rakaat berikutnya kulhu lagi. 5 menit bubar tarawehnya Mbak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lah ada orang kok berbuat taat tapi menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Orang ini akan dimasukkan ke dalam surga sedangkan dia dalam keadaan tertawa. Kenapa dia tertawa? Apakah sebab nikmat surganya? Bukan. Apakah fasilitasnya yang banyak? Tidak. Dia tertawa sebab karenanya yafrahu ghayat al-ifrah, gembira segembira-gembiranya. Kenapa dia gembira? Lihusuli maqsudihi afwullahi ta'ala wa ridwanuh. Karena dia mendapatkan tujuan utamanya. Apa itu? Ampunan Allah serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk ke dalam surga. Ya sekarang angan-angan kita enak di surga nih, nikmatnya gede, nikmatnya besar. Yang dulu saya di dunia mau kawin aja nggak berani, mau nikah lagi nggak berani. Ntar saya di surga bakal minta bidadari sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh bisanya laki-laki di surga dapat bidadari Pak, karena di dunianya pada takut kawin. Laki dengan perempuan beda Pak. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Kenapa Quran nyebutnya kok hubbus syahawat minan nisa? Karena nyatanya yang memang demen perempuan ya laki-laki. Laki-laki kalau udah punya perempuan satu, asal ditanya lagi, Pak mau nggak nikah lagi? Ya benernya sih mau, cuma nyonyanya yang satu itu kayaknya keberatan. Begitu dapat izin dari nyonyanya yang tua, itu laju betul Pak. Cepat itu langsung ya, nyarinya cepat itu. Sedangkan perempuan orientasinya bukan kepada laki-laki, tapi orientasinya lebih kepada perhiasan.
maka asal bapak punya bini lagi ngambek, obatnya gampang sebenarnya Pak. Cemberutnya udah dapat 3 hari, bapak ajakin aja, Bu, kita jalan yuk. Kemana Pak? Gak usah ajak-ajak ibu lagi marah. Gak usah marah, Bu. Kita cari yang glowing, Bu. Kita cari yang kuning. Ajak tuh Pak ke pasar Kelandasan, ajak ke kebun sayur, ajak ke Sepinggan, toko Yunus, toko Sejati, toko Garuda. Itu dijamin Pak, yang tadinya mulut nggak ada senyumnya baru diajak-ajak. Bapak ngerti betul ya sama ibu. Masa sih Pak begitu aja pakai nunggu ibu diem dulu, peka katanya, gitu ya. Ya Allah, orientasinya perhiasan, maka nanti perempuan ketika di akhirat akan diberi berbagai macam perhiasan oleh Allah. Ketika ngelihat suaminya bareng bidadari sampai lupa tuh istri Pak. Lupa istrinya karena udah ngitungin emasnya jadi soal nanti ya, ada zamrud, zabarjad, ini dan lain sebagainya. Ngelihat suaminya sama bidadari, nah biarin aja dah dia mah, emang itu kesenangannya katanya. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga nanti ternyata ketika kita sudah berada di dalamnya, kita senyum, ternyata bukan itu yang buat kita senyum. Apa yang bikin kita senyum? Dapat ampunan Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini penggalan satu makalah dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdosa jangan kemudian lalai dengan dosa yang kita punya. Manusia tempat salah, manusia tempat khilaf. Ketika salah dan khilaf, cepat kita kembali kepada Allah. Ketika ditakdir sanggup melakukan berbuat kebaikan, jangan sampai kita sombong dengan kebaikan yang kita miliki, karena tidak selamanya seseorang selalu dalam kebaikan. Boleh jadi satu waktu orang ini tergelincir dalam perbuatan yang tidak digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi